Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 1 Maret 2025, hari biasa pekan ke-7. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Sang Pencipta, dengan kasih-Mu Engkau menciptakan kami dan memanggil kami untuk melestarikan ciptaan-Mu. Semoga kami mampu menjaga karya ciptaan-Mu itu seturut kehendak-Mu sendiri dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Pagi. Saya ingin bertanya, apa alasan Yesus marah terhadap orang-orang yang menghalang-halangi anak-anak? Kamu pernah jadi anak? Pernah, Bang? Waktu kamu jadi anak, kamu jadi perhatian enggak? Ya. Ya? Apalagi John gemuk. Ya toh? Ya. Lalu suka senyum. Nah, orang greget. Ya. Kita ketemu setiap anak itu greget. Di Asia, anak-anak itu bisa kita langsung pangku. Tapi di Eropa hati-hati. Jangan pernah pangku anak orang yang tidak kenal. Tapi di Asia, anak-anak itu begitu bebas. Juga kita bisa lihat dunia anak. Dunia anak itu cepat akrab, biarpun tidak mengerti bahasa. Ya. Dunia anak, mereka berbicara dengan kedalaman hati. Kenapa? Setiap anak kalau bertemu itu dengan mata yang berbinar-binar bertemu. Dari mata itulah mereka turun ke hati, bisa bermain-main bersama-sama. Mainan bisa bergantian, baru kenalan. Ya. Karena itu anak sebetulnya merupakan buah kasih orang tua. Dan anak-anak itu adalah para malaikat kecil. Karena setiap anak dengan berbagai macam kulitnya itu selalu menyenangkan semua orang. Jadi kehadiran anak itu membawa sukacita. Nah itu kalau kita perhatikan, guru-guru di TK itu jarang tua, ya, tiap hari menertawakan perilaku anak-anak kecil. Dan ini juga diamini oleh Yesus. Hanya dalam Injil pada hari ini, kenapa para murid menolak? Mereka pikir urusan anak-anak itu urusan ibu-ibu. Padahalnya Yesus tidak melihat itu. Urusan anak adalah urusan kita semua. Maka kita harus menyambut anak-anak itu dengan sukacita. Karena itu kita sebagai orang tua harus mempunyai program bagi anak-anak. Karena itu sekarang ada yang namanya PAUD. Anak-anak bisa bertemu beberapa seminggu 2-3 kali dengan teman-teman. TK mulai setiap hari. Ya. Karena itu TK atau PAUD itu belum sekolah. Namanya kelompok bermain. Nah di sanalah nilai-nilai
kehidupan itu tampil dalam diri seorang setiap anak. Ya. Maka itu Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak datang kepadaku, karena mereka adalah berkat bagi kita semua. Maka aku juga mau memberkati anak-anak itu. Karena itu orang tua yang diberikan oleh Tuhan anak-anak, diberikan berkat. Dan berkat itu jangan lepas. Harus terus diperhatikan. Supaya anak-anak yang diberkati Tuhan itu tumbuh dan berkembang di dalam kasih-Nya. Maka lalu orang tua harus juga membuat keluarga itu harmonis. Supaya anak-anak itu tinggal dengan nyaman dan aman. Berbahagia anak-anak yang orang tuanya hidup dalam damai sejahtera dan aman. Sehingga mereka betul mempunyai tempat yang boleh katakan menyenangkan. Karena mereka adalah para malaikat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan konsep ini, maka kita harus perhatikan anak-anak. Haknya mereka, ya, keluguan mereka, kepolosan mereka, itu merupakan sebuah kekuatan. Dan juga orang tua yang mempunyai anak-anak biasanya bersemangat dalam bekerja mencari nafkah. Kenapa? Merasa mempunyai tanggung jawab, bukan beban ya. Merasa mempunyai tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan mereka. Karena anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa dan gereja. Maka mari saudara terkasih, kalau kemarin Injil berbicara tentang keluarga, hari ini berbicara tentang anak-anak. Maka anak-anak harus mendapat tempat yang baik. Dan orang tua harus mempunyai prinsip mengasihi. Dan anak-anak harus tumbuh dan berkembang dalam damai sejahtera. Karena mereka adalah para malaikat kecil yang Tuhan utus kepada kita dalam kehidupan. Semoga kita betul-betul merasa hidup ini betul bernilai dan berbahagia karena kehadiran anak-anak yang memberikan kepada kita pelajaran demi pelajaran tentang bagaimana mencintai, mengasihi dan bersyukur kepada Tuhan dengan kepolosan. Semoga Tuhan memberkati orang tua yang punya anak-anak dan anak-anak juga diberkati oleh Tuhan karena punya orang tua yang mumpuni, yang mengasihi mereka. Selamat pagi, Tuhan memberkati.